Selamat siang, Pak. Siang Puji. Ini kan saya sedang mengerjakan tugas PPG, Pak, untuk pelatihan keguruan, Pak, sertifikasi. Sebagai bahan dokumen saya untuk pelatihan ini, Pak, saya butuh wawancara terkait di bab eksplorasi penyebab masalah, Pak. Sebelumnya untuk kebutuhan dokumen, Pak, kalau boleh tahu Bapak ngajar mapel apa ya di sini? Kebetulan perkenalkan nama saya Yusuf Biasa, Pak. Saya mengajar di mata pelajaran bahasa Indonesia. Agak kencang, Pak, suaranya. Agak kencang suaranya. Siap. Jadi perkenalkan nama saya Yusuf Biasa. Saya mengajar di mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 11 dan 12 untuk tahun sekarang, Pak Puji. 11 dan 12. Mengajar sejak tahun berapa, Pak? Kalau mengajar saya mulai dari tahun 2013. Oke, dari 2013 ya, Iya, jadi lumayan lah. Bisa saya tanya-tanya nih, Pak, sebelumnya sebagai teman sejawat ya, Pak ya. Betul, Pak. Oke. Yang pertama, Pak, di dalam eksplorasi penyebab masalah ini ada masalah yang saya identifikasi, yaitu lemahnya atau rendahnya peserta didik, Pak, dalam semangat belajar. Kalau boleh tahu, menurut pandangan Bapak, penyebabnya itu apa ya, Pak, sehingga peserta didik itu semangat belajarnya rendah, Pak? Semangat belajar yang rendah atau katakan motivasi begitu, Pak Puji? Iya, motivasi, Pak. Tuh, kalau yang saya temukan pada kelas saya ada beberapa faktor, tapi yang saya rasa lebih lebih dalamnya lagi ada 3 faktor menurut saya, Pak. Faktor yang pertama mungkin tidak adanya komunikasi, Pak, antara orang tua dan guru untuk memberikan pembelajaran kepada anak. Komunikasi antara orang tua dan guru ya. Betul. Yang kedua mungkin kalau saya pribadi yang saya alami di sekolah, saya pernah mengidentifikasi bahwa orang tua dan guru itu seharusnya itu memberikan motivasi-motivasi tentang pentingnya belajar, Pak. Oke. Ya, dan yang ketiga mungkin sebenarnya anak itu kurangnya motivasi belajar sebenarnya ada korelasinya dengan kegiatan-kegiatan di luar. Contohnya adalah misalkan minat dan bakat yang tidak terkoordinasi gitu, Pak, atau terkoordinir seperti itu. Jadi kayak lingkungan sama pergaulan gitu ya, Pak ya? Betul. Oke. Jadi kalau saya pribadi untuk aspek motivasi ada 3 tuh, Pak. Yang pertama adalah seperti kualitas komunikasi antara guru dan juga orang tua, karena pendidikan itu harusnya itu kan ada terjadi komunikasi yang baik antara orang tua dan juga guru, sehingga menciptakan anak didik atau pendidik yang baik. Yang keduanya mungkin tadi orang tua dan guru harusnya memberikan motivasi seperti itu. Yang ketiganya mengakomodir minat dan bakat peserta didik. Mungkin itu, Pak Puji, kalau saya pribadi ya. Oke, jadi ada 3 faktor ya, Pak, yang Bapak sebutkan tadi itu. Lalu yang keduanya, Pak, sepertinya terkait literasi nih, Pak. Betul. Peserta didik itu atau siswa itu kurang minat gitu, Pak, dalam membaca gitu, Pak. Jadi membaca sama pemahaman literasinya itu kurang gitu, Pak. Nah, menurut Bapak pengaruhnya untuk kenapa siswa itu literasinya kurang, minat membacanya kurang, sehingga pengaruh ke dalam pembelajaran juga, Pak, ke kita. Kira-kira faktornya apa tuh, Pak? Kalau yang Bapak itu kan lebih ke mungkin bukan minat, rendahnya literasi. Rendah ya? Betul, Pak ya? Iya, rendah. Kalau saya pribadi sih melihat baik lagi, Pak. Jadi literasi itu seharusnya itu adalah orang tua, mungkin Pak ya, mungkin orang tua yang jarang memberikan motivasi membaca di rumahnya. Karena sebenarnya itu dilihat dari internal dan eksternal dari tadi itu. Kalau dari eksternalnya mungkin biasanya orang tua yang jarang memberikan motivasi membaca pada anak, karena orang tua itu lebih menekankan silakan, saya sudah menyerahkan anak ke sekolah yang harus membimbing. Nah, mungkin yang pertama
orang tua yang jarang memberikan motivasi berkenaan tentang membaca di rumah, yang mengakibatkan saat peserta didik ini dari sekolah menjadi lemah Pak literasinya. Oke. Yang kedua mungkin dari pergaulan anaknya juga Pak, yang tadi Pak. Contohnya misalkan kalau anak itu bergaul dengan anak-anak yang rajin, otomatis dia akan terbawa motivasi literasinya itu lebih baik dibanding dengan kalau peserta didik itu bergaul dengan teman-teman yang mohon maaf dengan kategori yang malas. Oke. Seperti itu mungkin Pak ya. Kalau menurut pemikiran saya seperti itu. Jadi hampir sama dengan yang pertama ya. Betul Pak. Karena pengaruhnya sangat juga ya, peran orang tua sama lingkungan juga mungkin ya Pak ya. Kayak gitu. Lalu yang ketiganya, nah ini agak menjurus lagi Pak. Jadi kan minimnya orang tua sama sama pergaulan itu kan pengaruhnya ke, bisa salah satunya ke daya semangatnya kurang, motivasinya kurang, literasinya kurang. Terus kalau kenapa akibatnya minimnya keterlibatan orang tua itu dalam hal pembelajaran itu kok bisa jadi rendah motivasi Pak gitu loh. Jadi apa perannya gitu loh, keterlibatan orang tua itu dalam hal pembelajaran itu apa sih gitu Pak, perannya itu gitu loh. Oke, Pak Puji, saya pernah dapatkan pertanyaan ini dari teman saya juga yang sama-sama ikut PPG Pak Puji ya. Oke. Pertanyaan hampir sama, kalau tidak salah ini tuh pertanyaan tentang menjadi hubungan dengan orang tua ya kalau tidak salah Pak Puji ya. Oke. Nah, kalau yang saya sama saja Pak, yang pertama adalah kurangi dukungan orang tua terhadap pembelajaran anaknya Pak. Dukungan ya. Dukungan. Karena itu seharusnya orang tua itu juga ikut mendukung mendukung pendidikan kepada peserta didik. Jadi jangan hanya melepaskan ke sekolah gitu ya. Jadi peran orang tua pun komunikasinya harus ini apa ya. Itu mungkin yang pertama, kurangi dukungan dari orang tua. Yang kedua mungkin tadi Pak Puji, pandangan orang tua setelah orang tua menitipkan atau menyerahkan anaknya ke sekolah, itu semuanya itu sudah menjadi tanggung jawab sekolah. Semata mereka beranggapan semuanya aja sekolah aja, gitu ya. dari mulai perilaku, pendidikan dan sebagainya itu karena kita sebagai orang tua sudah menyerahkan ke sekolah, silakan sekolah yang mengatur. Akhirnya jadi masalah sebetulnya itu ya, kayak gitu ya. Harusnya peran orang tua juga aktif ya Pak ya. Dan mungkin yang terakhir yang pasti, kebetulan saya juga orang tua punya anak, dengan kesibukan orang tua sendiri Pak, jadi ia abai kepada anaknya. Karena kesibukannya gitu, sehingga menyebabkan orang tua tidak sadar tentang keabaiannya itu mungkin. Betul, ya, Pak. Gitu ya. Itu yang saya rasakan pun, saya punya anak kadang-kadang saya sudah menjaga sekolah sebenarnya dan juga sibuk dengan kegiatan sekolah, kadang-kadang saya juga tidak menjalin hubungan baik dengan pihak sekolah Pak. Mungkin itu Pak Puji. Ini Pak yang terakhir Pak, kalau di saya ini saya mendapatkan masalahnya adalah kurangnya maksimal ini Pak, pemahaman model yang inovatif Pak. Jadi saya selaku guru gitu kan, mempunyai masalah tentang sepertinya ini salah satunya adalah masalahnya pemahaman tentang model pembelajaran Pak. Betul. Nah, menurut Bapak gimana sih model pembelajaran yang efektif itu Pak? Dari kalau saya nih masalahnya, ini kayaknya saya si siswa kurang semangat, mungkin salah satunya mungkin dari sayanya karena saya kurang inovatif nih dalam media pembelajaran. Nah, menurut Bapak seperti apa sih harusnya gitu media pembelajaran yang ideal itu Pak, agar si anak itu semangat gitu Pak? Betul. Pak Puji, kalau tidak salah, mohon maaf sekali, PPG ini kan dikhususkan buat siswa, pelajar atau peserta didik, bukan ke gurunya. Oke. Kalau yang saya tangkap dari teman-teman sejawat yang sedang ikut PPG juga, sebenarnya Pak Puji ya, yang dinamakan dengan pemanfaatan model pembelajaran itu salah satunya adalah peserta didik itu tidak terbiasa dengan cara berpikir kritis.
Oh, oke. Sedangkan kan sekarang dengan menggunakan kurikulum 13, apalagi sekarang menggunakan kurikulum Merdeka, Merdeka. sebenarnya anak itu yang harus memiliki berpikir kritis atau sering kita sebut sebagai student center bukan teacher center. Jadi yang Student center ya, Iya, bukan teacher teacher center. center. Jadi kalau menurut saya penyebab dari pemanfaatan model pembelajaran itu kurang maksimal maksimal itu. itu adalah karena anak itu tidak terbiasa untuk berpikir kritis. Oh, gitu. Dan yang kedua adalah biasanya peserta didik ini terbiasa menulis apa yang guru atau pelajar itu tulis di papan tulis. Oke. Maksudnya Gitu, Pak Budi. Jadi contohnya karena anak tidak terbiasa untuk mencari, tidak terbiasa anak itu berpikir kritis. Jadi anak itu terbiasanya guru yang menjadi pusatnya. Guru menulis, anak itu menyalinnya ke dalam buku. Oh, gitu. Kayak discovery apa? Ya, contohnya misalkan dalam model discovery learning kan seharusnya anak yang mencari materinya sendiri. Oke. Tapi dengan jujur kita juga sebagai guru meskipun banyak kekurangannya, kita selalu menggunakan teacher center karena kebiasaan itulah yang mengakibatkan model belajar itu kurang maksimal atau kurang kena kepada anaknya. Oh iya. Jadi itu mungkin Pak Puji. Iya, siap. Oke. Ada lagi Pak Puji? Cukup Pak. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini bisa saya jadikan bahan pembelajaran saya untuk saya masukkan jawaban Bapak ke dalam tugas saya ya. Betul. Terima kasih. Ini sharing Pak Puji ya, ini sharing saja ya. Sharing ya Pak ya. Oke, terima kasih waktunya Pak. Iya, sama-sama Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Puji.